Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Adapun saya akan melanjutkan pembahasan saya yang lewat, yaitu adapun yang ini adalah macam-macam air. Ini tertera dalam buku fikih Islam. Silakan cari toko buku. Okay. Jadi adapun di sini adalah macam-macam air. Bukan jenis-jenis air yang dibolehkan untuk gunakan bersuci, bukan. Ini macam-macam air. Jadi air itu di sini yang pertama adalah air mutlak, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Seperti air sumur, air laut, itu suci lagi mensucikan. Baru air sumur, bisa juga. Kemudian air hujan, bisa juga. Dan juga air mata air, itu bisa juga. Dan juga air laut, air sungai, bisa juga. Itu. Air danau. Pokoknya air yang pertama ini adalah air yang mutlak. Apa itu mutlak? Suci lagi mensucikan dan boleh digunakan untuk berwudu. Mandi wajib boleh. Pokoknya dia suci, dia mutlak. Kita gunakan untuk berwudu juga boleh, untuk mandi wajib juga boleh. Dan tidak makruh menggunakannya, tidak makruh. Itu yang pertama. Ada yang kedua, air yang makruh, yaitu air yang suci tetapi makruh penggunaannya. Apa itu? Air yang dipanaskan matahari. Nah, itu makruh digunakan. Ibaratnya ada air yang dipanaskan matahari. Nah, itu makruh digunakan untuk berwudu, mandi wajib. Bukan berarti tidak boleh, tapi makruh. Itu dia. Sebagaimana tertera dalam fikih Islam, begitu juga dalam kitab Fathul Qorib, kitab Al-Syarah Al-Bajuri Ibnu Qasim. Itu air yang dipanaskan matahari. Dan juga kitab juga dikatakan sepakat juga pengarang di buku, juga dalam kitab diterangkan juga air yang dipanaskan matahari adalah makruh. Sebagaimana satu lagi tertera dalam kitab Al-Ghayat wa Taqrib. Nah, itu juga dikatakan makruh. Sekarang kitab itu sudah memiliki terjemah. Mungkin sudah ada di toko-toko buku. Adapun yang ketiga, air yang suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Itu apa? Seperti air yang sudah dicampur dengan sesuatu, seperti air teh, air kopi, air kelapa, air yang sudah dimasak. Pokoknya kalau ada air dari hujan kita masak, dimasak, ya direbus, kemudian digunakan untuk berwudu, tidak sah. Tapi padahal suci itu, ya kan Pak? Suci itu padahal, suci dia. Tapi tidak boleh digunakan untuk berwudu, tidak boleh. Tidak boleh dia itu, karena gitu. Karena dia sudah dicampur dengan benda-benda lain. Seperti air monti, kita beli monti satu kotak, kemudian tak ada air mau wudu. Ya mau wudu kita tak ada air, cuma ada sama air monti, nggak sah itu dibikin wudu. Bukan berarti dia tidak suci, tidak sah. Ibaratnya kita musim kemarau, kita membawa air dari kampung ke kebun, dibawalah air 1 galon untuk wudu, sholat, dan dimasak setengah galon diambil untuk masak air teh para pekerja, untuk minum para pekerja yang di kebun kita, di kebun. Itu tidak sah digunakan untuk bersuci. Kemudian tidak sah air yang setengah itu yang digunakan untuk masak teh, masak kopi, tidak sah digunakan untuk bersuci. Untuk bersuci, untuk berwudu.
mandi wajib itu tidak sah digunakan karena sudah bercampur dia dengan benda-benda suci lainnya. Sekalipun kopi itu suci kemudian dicampur air dan airnya menjadi air kopi, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu ataupun mandi wajib, tidak boleh. Lalu bagaimana langkahnya? Kemudian tiba-tiba ada seorang karyawan, bukan karyawan, pekerja, air setengah galon itu sisa tadi, sisa bikin kopi itu tertumpah lagi. Mau sholat, yang tersisa cuman air teh doang ataupun air kopi yang setengah galon itu. Gimana solusinya? Sementara air tidak ada. Sudah berjalan 100 km, bahkan 2 jam keliling tidak ketemu air. Apakah boleh digunakan air kopi tadi? Tidak boleh, jawabannya. Tidak boleh. Karena itu sudah air yang bercampur dengan benda suci. Artinya air yang tidak suci. Air yang suci tapi tidak bisa digunakan, itu bagi. Adapun yang selanjutnya adalah air yang mutanajis, air yang sudah dimasuki najis. Contohnya ada sebuah bak mandi, ya, ember lah contohnya. Ember ini ember kecil, ember anti pecah yang tidak sampai 1-2 kula, dimasuki teh cica, itu mutanajis, tidak boleh digunakan. Najis air itu bernajis. Itu yang memakai bernajis. Kemudian ada air, ya, ada air 1 drum, ada air 2 kula lebih, yaitu 1 bak, yang mana air 1 bak itu mencapai 2 kula, yang mana 2 kula itu adalah 1 meter persegi, lebar 1 meter, panjang 1 meter, dalam 1 meter, itu dia 1 meter persegi. Itu minimal 2 kula. Minimal pun bak yang demikian itu dikatakan 2 kula. Yang adalah panjang 1 meter, lebar 1 meter, dalam 1 meter. Itu sudah mencapai 2 kula. Dijatuhi tai cicak dan tidak berubah warna, bau dan rasanya. Warnanya tidak berubah dan tidak bau, dia bau masih bau air, dan rasanya pun tidak berubah. Maka boleh digunakan bersuci. Tiba-tiba air yang 2 kula lebih itu, air 1 sumur, dijatuhi, ibaratnya air yang 2 kula itu dijatuhi oleh bangkai kerbau, lalu berubah, dijatuhi oleh bangkai anak kerbau, lalu menjadi bau. Itu air mungkin sudah bernajis. Karena apa? Karena sudah berubah, warnanya sudah berubah, baunya bau bangkai, rasanya pun sudah berubah, sudah rasa bangkai. Makanya itu dinamakan air mutanajis. Sekali singkat kata, apabila air itu kurang dari 2 kula, dijatuhi najis yang kecil seperti tai cicak ataupun kencing tikus, maka bernajis. Dan bila air itu 2 kula dijatuhi oleh tai cicak, kemudian tidak ada yang berubah, warnanya tidak berubah, baunya bau air, kemudian rasanya perasa air, tidak ada rasa apa-apa yang aneh, maka itu tidak, masih air itu digolongkan masih suci dan boleh digunakan untuk berwudu dan juga untuk mandi. Sekian dari saya pembahasan masalah akhirul kalam. Terima kasih, sekian, terima kasih. Kalau ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon di komentar. Insya Allah saya akan perbaiki. Dan saya berterima kasih kepada para komen yang telah menyelidiki kesalahan saya. Oke, sekian, terima kasih.